teman-teman, nah kita kedatangan barang lagi ya. Sekarang ada dua barang nih dari produknya Unifi ya. Jadi ini bukan promo ya, memang kebetulan saya butuhnya produk Unifi ya. Jadi ini ada dua barang. Yang pertama yaitu Switch Manageable ya, Switch Manageable plus PoE ini ya, ini bisa dilihat Switch Manageable plus PoE. Dan yang satunya lagi ini si kecil yaitu Unifi Cloud K ya, ini ya Unifi Cloud K ya. Nah nanti fungsinya akan saya jelasin satu-satu ya. Nah sekarang kita akan bongkar dulu ya yang Unifi Switch Manageable ini. Nah kebetulan saya ordernya yang 8 pot ya, jadi 8 pot ini semuanya support PoE ya. Jadi ini saya buka dulu. Aduh, susah, agak berat soalnya ya. Ini saya buka dulu bungkusnya. Kebetulan bungkusnya ini oke. Ini terbalik ya. Oke, kita coba buka, kita lihat isinya ya. Nah isinya seperti ini ya. Jadi ada buku Kitab Sutasoma ya, buku manual, kabel power ya, seperti biasa ya, kabel power, kemudian baut-baut, segala baut ya. Nah ini bautnya, baut-bautnya. Dan yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya, ini bracketnya. Jadi ini support mounting ya, artinya switch ini bisa kita pasang di rak server ya. Nanti pemasangannya kita tunggu video selanjutnya. Nah ini switchnya ya. Boxnya saya pindahin dulu ya biar lega. Ini juga saya pindahin. Nah jadi dapat ini switchnya, kemudian ini baut-bautnya juga ya. Ini moga aja kelihatan ya. Nah switchnya sendiri itu sudah saya jelasin di awal tadi ya, itu punya 8 port ya, ada 8 port LAN ya, 8 port LAN yang support PoE ya. Jadi kalau ada perangkat access point teman-teman yang membutuhkan daya, jadi teman-teman nggak perlu pakai adaptor dari access pointnya, teman-teman bisa langsung pakai koneksi LAN ini. Jadi ini sudah ada catur dayanya. Dan yang merek ini ya, yang switch 150 watt ya, ini moga aja kelihatan ya. Itu ada tipenya ya, switch 100 nya yang ini nih ya, US 8 150 watt, karena tipenya ada banyak ya, ada yang nggak support PoE. Nah kalau yang ini support PoE hingga PoE plus atau PoE AF/AT ya. Standarnya kan ada PoE pasif, ini juga support PoE pasif, tergantung teman-teman nanti konfigurasinya, dan support juga PoE plus. Jadi kalau PoE plus itu koneksinya 1 GB ya, 1 gigabit atau 1000 Mbps ya, support dengan PoE. Kalau yang pasif itu hanya 100 Mbps dengan PoE nya. Nah ini ada 2 port SFP juga ya, ini port SFP nya. Nah ini bisa kita pasang modul SFP ya, tinggal teman-teman nanti pasang modul FO yang single port atau yang multi mode ya, jadi terserah teman-teman. Atau juga ada SFP yang LAN ya, jadi ya tergantung modulnya nanti. Oke, saya rasa cukup mengenai switch ini. Kita akan buka lagi yang Unifi Cloud K ya. Nah ada hubungannya juga Unifi Cloud K ini dengan switch ini ya. Oke, kita coba buka dulu. Nah ini Unifi Cloud K, ini buku manual. Oh ternyata gratis micro SD waktu pembelian ya. Ya ini tergantung tokonya. Nah Unifi Cloud K nya itu seperti ini ya, seperti ini. Kita juga dapat kabel LAN. Wih, kabelannya cantik ini
ya. Jarang-jarang ada kabelan seperti ini ya. Saya belum pernah punya ya yang seperti ini metal ini ya, ini metal, ini sepertinya cat 6 ya. Ya ini cat 6. Jadi catu daya ini ya, catu daya power dari perangkat ini itu bisa menggunakan USB power pakai adaptor kayak charger handphone ya, micro USB ya. Kemudian bisa pakai LAN ya. Jadi ini PoE, support PoE. Jadi contohnya teman-teman menggunakan switch ini, karena switch ini juga udah support PoE ya, teman-teman tinggal pasang seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal pasang ke switchnya ya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Itu tanpa teman-teman pasang adaptor atau power, ini udah nyala alatnya. Nah, alatnya fungsinya untuk apa sih? Ya. Kalau kita tahu setting UniFi ya, alat ini fungsinya ya. Kalau kita setting sebuah produk UniFi itu kan pakai software controller ya. Dari Windows biasanya kita setting itu menggunakan software controller. Nah, enaknya pakai UniFi ini, UniFi Cloud Key, teman-teman bisa collect datanya ya. Jadi kalau pakai PC di online kan 24 jam itu kan boros ya. Jadi ini pengganti controller tadi. Jadi kita lebih mudah memanajemen perangkat ya, umpamanya perangkatnya ada banyak. Jadi ini yang nanti akan jadi sebuah monitoring atau lognya ya. Jadi kalau ada yang trouble di jam berapa, user di jam berapa itu seberapa banyak. Jadi teman-teman bisa lihat menggunakan UniFi controller ya. Baik itu di PC maupun menggunakan Cloud Key ini. Nah, kalau di PC seperti yang saya jelasin tadi, itu kan harus online 24 jam ya. Online 24 jam itu pasti akan boros sumber daya listrik terutama. Nah, alternatifnya yaitu teman-teman bisa menggunakan UniFi Cloud Key ini. Jadi datanya akan disimpan di sini ya, di micro SD, data log-lognya, kemudian controllernya juga sudah ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu ngidupin PC sampai 24 jam. Ya meski UniFi bisa jalan sih tanpa UniFi controller ya. Meski sekali setting, maksudnya ya sekali setting, udah setting, PC dimatiin tetap bisa jalan access point-nya atau hubnya. Nah ya kelebihannya itu tadi, kita bisa monitoring 24 jam ya apa yang terjadi. Kalau controllernya mati ya tentunya contohnya access point-nya trouble lagi mati, kita nggak tahu, atau access point-nya berapa user yang masuk kita juga nggak tahu ya. Jadi itu fungsi utama dari UniFi Cloud Key ini. Ngomong-ngomong ini yang gen 1 ya, ada yang gen 2 itu sudah ada backup baterainya di dalam ya. Nanti fotonya saya tampilkan di video ya. Jadi ini masih gen 1, kelemahannya kalau sering mati listrik katanya ya, katanya saya belum pernah pakai juga yang gen 1 ya, kalau sering mati listrik katanya korup datanya ya. Tapi kalau sudah korup bisa diperbaiki sih, meskipun datanya ya harus hilang ya, tapi alatnya nggak masalah sih, alatnya tetap oke. Oke, mungkin sampai di sini aja ya, ini video bongkar-bongkar. Jadi bukan juga unboxing ya, bukan juga review ya, pokoknya bongkar-bongkar lah. Ini UniFi Cloud Key, kemudian ini switchnya ya. Jadi silakan jangan lupa untuk subscribe ya channel saya, jadi teman-teman nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya mengenai pemasangan switch ini dan cara setting UniFi ini ya, UniFi Cloud Key. Ngomong-ngomong ya, switch ini juga harus disetting loh. Kalau nggak disetting ya nggak bisa ya. Jadi switchnya beda dengan switch yang seperti biasa. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.